Lintasan rasa takut dan gelisah mengingatkan seorang hamba pada penciptanya dan membuatnya terusik untuk meneliti dan mencari petunjuknya. Akibatnya, ia akan merasa bingung dan ragu, lalu mencari alat dan jalan agar bisa selamat. Dan itu membawanya ke sebuah jalan, yaitu memperoleh pengetahuan tentang Sang Pencipta alam semesta. Melalui petunjuk-petunjuk yang ada di dalam alam ini, ia dibimbing untuk mengetahui Sang Pencipta itu dengan memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Maka ia lalu bisa mempercayai eksistensi yang gaib dan mengetahui bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Pencipta yang memberi tugas, perintah, dan larangan kepada setiap manusia. Jadi, tahapan pertama di jalan ibadah ini adalah memikirkan segala sesuatu tentang penciptaan alam semesta agar ia bisa memperoleh pengetahuan tentang Sang Penciptanya. Ini dinamakan tahapan ilmu dan ma'rifat. Seorang hamba Allah hendaknya memikirkan secara serius semua petunjuk dan bukti-bukti tentang Allah yang diperlukan untuk melalui tahapan pertama ini, serta bertanya kepada para ulama akhirat yang menjadi petunjuk jalannya, lentera umat, serta pemimpin para imam. Ia bisa mengambil manfaat dari bimbingan mereka dan meminta doa yang baik pada mereka agar mendapatkan pertolongannya, karena bimbingan darinya akan berhasil melalui tahapan perjalanan tersebut dan memperoleh ilmu yang dapat meyakinkan dirinya kepada sesuatu yang gaib. Di sini ia akan mengakui, saya hanya punya satu Rob yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Dialah yang telah menciptakan aku, memintaku untuk senantiasa bersyukur kepadanya karena beragam nikmat yang telah Dia berikan kepadaku. Dia memerintahkanku untuk menaatinya secara lahir maupun batin dan melarangku berbuat ingkar. Dia menjanjikan balasan nikmat yang kekal bagi mereka yang menaatinya, dan sebaliknya, hukuman yang kekal pula bagi mereka yang ingkar dan tidak bersyukur. Setelah melalui proses takut tersebut, maka seorang hamba berusaha keras untuk mempelajari kewajiban-kewajiban agama, baik yang zahir maupun yang batin. Manakala ilmunya tentang kewajiban-kewajiban agama itu telah sempurna didapat, ia akan bangkit untuk mulai beribadah dan menyibukkan diri dengannya. Lalu ia akan melihat diri dan mendapati dirinya itu sebagai orang yang buruk dan berlumuran dosa. Inilah yang dialami oleh kebanyakan manusia. Kemudian kita bertanya lagi pada hati, bagaimana aku akan melakukan ibadah, padahal aku masih sering melakukan perbuatan maksiat dan bergelimang dosa. Maka, pertama-tama yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah, agar Ia berkenan mengampuni dosa-dosanya dan membebaskan dirinya dari tawanan nafsu, lalu menyucikan diri dari kotoran-kotoran lainnya, agar ia pantas untuk berkhidmat dan mendekat kepada Allah. Setelah itu, sang hamba mulai menjalani tahapan taubat. Ia harus melalui tahapan ini agar sampai kepada tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu, ia mulai bertobat sesuai syarat yang ditetapkan oleh Allah, hingga dapat lebih lancar menempuh jalan menujunya. Dan ketika sang hamba telah melalui proses tobat dengan benar, ia melanjutkannya dengan menekuni jalan ibadah, dengan hati yang sudah bersih dan suci dari dosa. Namun, ia harus berhadapan dengan berbagai macam godaan yang menghadang jalan ibadahnya. Tahapan ketiga yang dinamakan adalah tahapan godaan. Tahapan ini sangat negatif karena bisa merusak ketaatan kepada Allah. 4 godaan besar, yaitu adalah yang pertama, godaan atas dunia. Yang kedua, godaan atas manusia. Yang ketiga, godaan atas setan. Yang keempat, godaan atas hawa nafsu. Hamba Allah pasti menemui keempat godaan tersebut pada saat menempuh jalan ibadah. Dan tidak ada jalan untuk selamat dari hadangan rintangan godaan tersebut kecuali penolakan keras dari dalam diri dan segera menyingkirkan itu semua dari hadapannya. Jika ini tidak dilakukan, maka ia tidak akan mencapai keinginannya untuk beribadah.
Untuk bisa melalui tahapan berbahaya ini, seorang hamba memerlukan 4 hal sebagai bekal, yaitu yang pertama, melepaskan diri dari ikatan dunia. Yang kedua, menyendiri dari kesibukan manusia lainnya. Yang ketiga, berperang melawan bisikan setan. Dan yang keempat adalah menaklukkan hawa nafsu. Godaan hawa nafsu ini merupakan tahapan yang paling berat untuk dilakukan, sebab setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk tidak bisa lepas dari perangkap-perangkap hawa nafsu. Nafsu itu merupakan sarana yang menyatu dalam kehidupan manusia, dan manusia tak mungkin hidup tanpa nafsu. Jadi mustahil bisa dihapuskan sama sekali. Ini berbeda dengan setan yang bisa dikalahkan secara mutlak. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan hawa nafsu tersebut, sebab nafsu tidak akan membawa kita pada kebaikan dan justru menjauhkan kita dari Allah Ta'ala. Untuk bisa menaklukkan hawa nafsu, seorang hamba perlu membelenggu hawa nafsu itu dengan belenggu takwa, agar nafsu itu tetap setia kepada ketaatan. Jadi, nafsu itu tidak dimusnahkan sama sekali dan tidak pula diikuti keinginannya secara berlebihan, sehingga nafsu tersebut tidak padam hingga dapat dipergunakan untuk sarana mencapai tujuan kemaslahatan yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tahapan yang terus-menerus dihadapi seorang hamba selama hidupnya dan tidak akan berhenti. Untuk bisa melewatinya dengan selamat, dibutuhkan pertolongan Allah Ta'ala. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa berdoa agar selamat dari godaan hawa nafsu. Setelah berhasil melalui tahapan tersebut dengan pertolongan Allah, seorang hamba akan menghadapi rintangan lainnya dalam tahapan perjalanan berikutnya, berupa kendala-kendala dalam dirinya. Kendala tersebut akan mengganggu proses ibadah hingga ia sulit untuk khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Kendala itu meliputi 4 hal. Yang pertama, rezeki. Nafsunya berusaha menjauhkan dia dari beribadah dengan membisikkan rasa khawatir bahwa ia akan jatuh dalam kemiskinan bila melepaskan diri dari kesibukan dunia. Yang kedua adalah godaan rasa takut dan ragu. Ia dihantui oleh bayangan-bayangan tentang segala sesuatu, baik yang ia takuti, yang ia harapkan, atau yang ia benci. Ia juga khawatir apakah suatu perkara yang sedang ia hadapi akan mendatangkan kebaikan atau kerusakan bagi dirinya. Sebab akibat dari perkara itu tidak jelas, maka hatinya seketika tersibukkan dengannya, dan mungkin ia akan terjerumus dalam kerusakan karena rasa khawatir itu. Yang ketiga adalah musibah dan kesulitan hidup. Ia akan mengalami berbagai musibah dan kesulitan hidup yang menderanya dari berbagai arah. Padahal ia telah mencurahkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah, agar berbeda dengan manusia lainnya. Dan ia sudah sekuat tenaga memerangi setan dan mengendalikan nafsunya. Maka betapa banyak kegetiran dan kesulitan yang akan dihadapinya dalam hidup. Yang keempat, berbagai macam qada atau keputusan dari Allah datang kepadanya silih berganti, baik yang manis maupun yang pahit. Sedangkan nafsu berlomba-lomba menggodanya dengan keluhan di waktu pahit dan rayuan yang begitu manis. Seringkali seorang hamba harus berhadapan dengan keempat bayangan tersebut, dan untuk menghadapinya dibutuhkan 4 pula senjata yang ampuh, yaitu yang pertama, berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala dalam masalah rezeki. Yang kedua, menyerahkan kepadanya segala urusan yang telah atau yang sedang dan yang akan terjadi. Yang ketiga, yaitu bersabar saat mengalami musibah dan kesulitan hidup. Yang keempat adalah ridho atau rela terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah atas kodok-kodoknya. Jika keempat sifat di atas sudah tertanam dalam dirinya, dan dengan pertolongan Allah ia berhasil melewati tahapan rintangan tersebut, maka ia akan memasuki tahapan perjalanan ibadah lainnya. Dalam tahapan ini, ia merasakan bahwa hawa nafsu mengajaknya untuk bermalas-malasan, lemah, dan tidak bersemangat dalam mengerjakan kebaikan, bahkan cenderung kepada kejahatan dan perbuatan dosa lainnya.
Dalam kondisi seperti ini, ia membutuhkan penuntun yang dapat membimbingnya kepada kebaikan dan ketaatan. Seorang hamba pasti berharap mendapatkan pahala dan balasan indah seperti yang dijanjikan oleh Allah, berupa berbagai macam kemuliaan. Harapan inilah yang mendorong seorang hamba itu untuk beribadah, untuk taat, dan menebarkan kebaikan. Sedangkan rasa takut terhadap siksa Allah yang sangat pedih dan berbagai kesulitan yang diancam kepadanya di hari akhir akan mampu mencegah seorang hamba berbuat maksiat dan durhaka kepadanya. Tahapan tersebut dinamakan tahapan dorongan. Untuk menempuh perjalanan dalam tahapan ini, seorang hamba membutuhkan harapan dan rasa takut tersebut. Ia menempuh tahapan itu dengan bimbingan Allah. Setelah sukses menempuh tahapan tersebut, maka tak ada lagi yang bisa menghentikan jalan ibadah. Ia sudah tidak lagi menemui penghalang yang menyibukkan hatinya. Yang tinggal hanyalah dorongan dan ajakan untuk beribadah dan berbuat kebaikan. Kini semakin giat beribadah, mendirikan dan merengkuhnya dengan penuh kerinduan dan sukacita, serta bersikap istiqomah atas ibadah-ibadah yang telah rutin ia lakukan. Namun, kemudian ia akan menyaksikan munculnya dua penyakit lagi yang mengancam dari perjalanan ibadah yang ia telah tempuh. Ibadah yang telah susah payah ia jalani, menghadapi segala derita untuk mencapainya. Dua penyakit yang sangat mengganggu itu adalah riya atau pamer dan ujub atau bangga diri. Ada kalanya ia memamerkan ketaatannya itu kepada orang lain, namun kadang ia berhasil menahan diri darinya, bahkan mencela dirinya sendiri karena telah terpancing melakukannya. Apabila ia mengagumi dirinya sendiri, maka nilai ibadahnya pun menjadi batal, rusak, dan tidak berguna atau sia-sia karenanya. Dalam tahapan perjalanan yang keenam ini, yaitu menghindari faktor-faktor perusak ibadah, kita berhadapan dengan faktor-faktor yang bisa merusak ibadah dan agama kita. Untuk bisa melaluinya dengan selamat, dibutuhkan dua hal penting, yaitu ikhlas dan mengingat semua nikmat yang diberikan oleh Allah selama ia hidup, agar kebaikan yang dikerjakannya itu selamat dari nilai-nilai yang merusak. Berkat izin dan pertolongan Allah Ta'ala, serta kesungguhan hatinya, ia pun mampu melewati tahapan perjalanan ini dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Ia telah terselamatkan dari segala penyakit yang melingkupi perjalanannya. Dan akhirnya kini ia menghadapi tahapan perjalanan terakhir.